Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan tugas resensi dari kelompok saya dari novel yang berjudul Laskar Pelangi. Identitas karya. Judul Laskar Pelangi, jenis fiksi, pengarang Andrea Hirata, penerbit Bintang Pustaka Yogyakarta, tahun terbit 2005, cetakan ke-50, jumlah halaman 529 halaman, dimensi buku 130 kali 205 mm, harga 75.000. Isi resensi, sinopsi isi. Novel Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal Aka Andrea Hirata, Lintang Samudra Basara, Sahara Aulia Fadilah, Mahar Ahlan, Agiyong Syah dan Nur Aziz, Kucoy Borek Aka Samson, Traponi, Harun Ardi Ramadan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo. Cerita terjadi di desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jika tidak mencapai siswa baru. Sejumlah 10 anak, ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan sang kepala sekolah hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harun, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Agiyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan nama oleh guru mereka. Bumus kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucoy. Kejadian ditemukan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cerita pertama Ikal sampai pertaruhan nyawa Lintang yang menggayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumah ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi. Pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipajakkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuah kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus dan jeniusan luar biasa Lintang yang memang dan mengalahkan Dr. Anies Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengurangi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan lanjutnya 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Keunggulan novel ini adalah berada pada ragam bahasa yang khas dan unik, menggunakan nuansa kutub dari masyarakat Melayu. Kemudian adanya aspek sosial dan budaya yang direpresentasikan secara gamblang. Selain itu, di dalam novel ini banyak memuat pesan positif, diantaranya kekurangan, ketambahan, sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkannya. Dalam novel ini juga terdapat pentingnya untuk menekuni pendidikan sekolah dan mempunyai moral agama yang kuat. Kemudian novel ini mengusung masalah sosial dan ekonomi yang mana hal itu sangat relevan dan kehidupan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kelemahan novel Laskar Pelangi berada pada penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca sehingga akan sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami atas apa yang disampaikan penulis. Selain itu, kemudian lainnya terletak pada endingnya cerita yang membingungkan dan cenderung menggantung. Tinjau bahasa atau pengguna bahasa. Gaya bahasa dalam novel Laskar Pelangi adalah ditemukannya pemakaian diksi dalam
5 bahasa lokal yang terdiri dari bahasa Jawa dan bahasa Belitung. Kemudian diksi dalam bahasa asing yang terdiri dari diksi dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Penutup, novel Laskar Pelangi sangat bagus untuk dibaca oleh tenaga pendidik dan pemerintah yang lalai akan pentingnya ranah pendidikan. Hasil dikelalaikan itu seperti tidak jarang pula bangsa ini mendapati berbagai macam esekan atau sindiran yang di bangsa lain, sebab bangsa ini mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas yang kurang kompeten berdasarkan kisah dari novel Laskar Pelangi. Tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita harus bersyukur dan pemberian Tuhan. Menghargai pentingnya hidup, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.